Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Malam. Ini Malam. Ini nggak ganggu kan? Enggak. Soalnya aku kemarin tuh lihat kan di berita tuh tentang itu KKB sama UPM di Papua kan lagi marak-maraknya kan di Instagram, di TV, di YouTube tentang KKB. Terus aku tuh apa bingung gitu, KKB itu apa sih? Kalau aku KKB itu teroris yang ada di Papua, bener nggak sih? Ya bener, kalau aku lihatnya dari data Wikipedia tuh KKB itu organisasi Papua Merdeka, itu kayak pro kemerdekaan Papua yang mulanya tuh adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah tuh sejak tahun 1963. Nah, KKB OPM ini itu tuh perlawanan bersenjata pada tanggal 26 Juli 1965 tuh di Manokwari. Salah satu pemimpinnya nih sama panglimanya nih, salah satunya yang dulu terlibat yaitu Goliat Tabuni sama Mr. Awom, Gabriel Awom. Nah, itu menurut Detik News. Gitu David. Oh, lagi itu. Iya, terus kan aku kemarin juga cari-cari kan, searching gitu. Terus nemu di web berita1.com nih. KKB, teroris atau separatis. Kelompok bersenjata Papua yang sering disebut sebagai organisasi Papua Merdeka memang sudah lama beroperasi. Berarti dia kan memang dari dulu kan. Mereka menentang Indonesia dengan berbagai teror senjata. Benar. Berarti mereka udah termasuk bisa dikatakan melanggar HAM juga kan? Benar. Tapi mereka itu dicap teroris baru akhir-akhir ini aja sama pemerintah ya kan? Sebelumnya masih KKB mereka. Oh ya benar. Itu dari Kemenhukam juga yang ngecap teroris itu, dari pihak Kemenhukam ngecap KKB itu adalah teroris gitu. Baru-baru ini juga sih. Nah, ini juga ada. Secara pidana, penggunaan UU terorisme untuk KKB di Papua akan menimbulkan banyak masalah. Tuh, pada tanggal 29 April 2001, Menkom Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah telah mengategorikan kelompok kriminal KKB ini sebagai organisasi individu teroris berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jadi sudah termasuk pelanggaran HAM ya enggak? Indriadi ya enggak, Mas Indriadi? Dilihat dulu sih, kalau dilihat dari sejarahnya dulu, dari awal. Kan penyebabnya itu kan tadi dari sejak tahun 65 kan, sejak tahun 63. Nah itu tuh masih dipimpin oleh Pak Soekarno kan. Nah kalau dia secara sejarah sih, kita harus melihat dulu penyebabnya, kenapa sih mereka harus ini melanggar HAM. Nah dari dulunya itu kan Papua itu ada dua, ada West Papua dan Papua Nugini. Nah sedang yang Papua Nugini itu adalah kepemilikan dari Australia dan Inggris. Sedangkan yang West Papua itu kepemilikan Belanda. Kemudian terjadilah konflik untuk kepemilikan wilayah West Papua itu masuk ke teritori negara bagian siapa. Kemudian Belanda dan Australia itu bergabung untuk menguasai West Papua itu juga. Tetapi karena Belanda dan Australia itu bersikukuh dengan Amerika, sehingga Amerika membantu Indonesia untuk mendapatkan wilayah West Papua tersebut. Tapi gini ya, aku mau nambahin nih. Terbentuknya OPM ini juga ini sih. Salah satunya ada faktor penghambat integrasi nasional juga sih. Kayak adanya sikap tidak puas dan perasaan tidak adil terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Kan pembentukan OPM ini kan berawal dari ketidakpuasan masyarakat di sana sama ini kan pemerintahan pada saat itu.
Jadi mereka membentuk OPM yang sekarang nih. Iya. Ya, setuju. Itu juga Mas Berata, aku mau nambahin kayak misalkan mereka tuh ingin merdeka tuh juga mungkin karena apa ya? Banyaknya rasisme yang terjadi di Indonesia juga ya, mereka ya. Iya. Bisa jadi juga itu. Banyak kan rasisme di seluruh Indonesia kayak terhadap warga-warga timur gitu. Contoh di Surabaya kemarin ya belum lama, sama di Malang gitu kan. Yang salah satu oknum mengatakan monyet gitu kan kepada itu orang tua. Iya. Nah, itu juga mungkin bisa sebagai apa ya? Bentuk perlawanan mereka gitu kan. Oke, ini kan tadi sudah dijelasin tuh tentang sejarahnya sama mengapa bisa terbentuknya OPM. Nah, sekarang tuh aku mau ngasih tahu tuh tentang ancaman dari KKB itu sendiri atau OPM itu. Ya, KKB atau OPM ini sendiri memang sangat mengancam, yang utama itu ketahanan nasional ya. Nah, kan ketahanan nasional terdiri dari ada beberapa asta gatranya. Salah satunya itu ada letak geografi. Tentu saja kalau KKB atau OPM ini berhasil menjalankan misinya, tentu saja wilayah Indonesia akan semakin berkurang. Ada sumber daya alam. Nah iya, apalagi kan Papua banyak rempah-rempahnya juga kan. Iya, dan sumber daya alam itu yang paling besar tambangnya. Tambang. Menurut report itu banyak sekali penghasilannya untuk pemasukan negara Indonesia. Sedangkan menurut CNBC Indonesia saja, tahun 2020 semester pertama itu Freeport itu menghasilkan 94 juta US dollar. Itu sekitar 1,39 triliun lah per tahun. Per satu semester kan? Per 6 bulan. Semester 1. Jadi mulai Januari sampai bulan ke-6 gitu lah. 1 semester itu. Kalau mungkin setahun berarti kira-kira kisarannya ganti kalikan 2 saja itu. Jadi sangat mengancam sekali ketahanan nasional OPM ini. Dan juga misalkan kita kehilangan Papua, otomatis yang dirugikan tuh pihak Indonesia itu sendiri kan. Kita kehilangan jelas berbagai aneka tambang dan terus rempah-rempah ya kan Mas. Dan juga itu kita kehilangan budaya. Iya. Salah satu pulau terbesar juga kan. Iya. Apalagi kan kemarin aku juga scroll IG-nya Indosun 2 hari yang lalu tuh. Iya. Katanya di sini kan tertulis Lekaga Telanggen, pemimpin KKB sudah menyatakan ingin berperang kepada TNI Polri di wilayah Muara, di Lenggar Utara. Tapi untungnya pimpinan Polri itu masih bisa kalau bisa mau mengajak berkomunikasi dulu, kan kita termasuk negara berdemokrasi kan, apa-apa harus dimusyawarahkan dulu lah, nggak harus dengan baku hantam. Harus ada musyawarah sebelum memutuskan ya. Iya. Nah, berarti ini kan PM itu melakukan pelanggaran HAM itu kan karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan pada masa sebelumnya, dan hingga sekarang pun mereka masih tidak puas kan. Iya. Dan akhirnya mereka untuk supaya bisa mendapatkan perhatian dan untuk mendapatkan hak mereka kembali lagi, itu mereka rela untuk melakukan hingga pembunuhan kepada warga sipil, hingga itu akan melanggar pasal 53 ayat 3 KUHP tentang pelanggaran HAM. Nah, kemudian kan sebenarnya sih kalau menurut pandanganku sendiri itu seharusnya kan tadi dibilang kalau tentang Freeport itu hampir secara keseluruhan itu diambil oleh negara. Nah, sedangkan dari daerah mereka sendiri itu mendapatkan keuntungan dari Freeport itu cuma sedikit, sehingga mereka merasa tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Ini lebih seperti kayak negara itu mengambil hak dan kewajiban mereka, yang mereka itu adalah masyarakat Papua sendiri, untuk mengelola sumber daya alam mereka dan hasil tambang tersebut. Sehingga karena ketidakpuasan tersebut sendiri kan mereka jadi
pemberontakan dari pemerintah agar mereka diperhatikan. Terutama pada tahun 63 pada zamannya Pak Soekarno itu kan pembangunan nasional itu lebih terarah ke bagian sektor barat, sedangkan di bagian sektor timur itu masih kurang kan, bahkan hampir tidak diperhatikan hingga sampai pada masa sekarang ini, pada masa Pak Jokowi sudah mendingan, soalnya sekarang sudah dibangunkan infrastruktur sehingga hak yang seharusnya masyarakat Papua itu dapatkan itu sudah terpenuhi. Dan Ya, terus juga saya nambahkan bentar. Dari pada tahun 63 itu salah satu pemimpin OPM itu membuat pengumuman bahwa mereka itu ingin membebaskan diri dari pemerintahan, keagamaan, dan pendidikan serta kehidupan modern. Nah, dalam pengumuman ini sendiri mereka itu kayak melanggar dan melepaskan hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak untuk mempercayai agama dan hak untuk mendapat pendidikan yang lebih layak, terus hak untuk hidup yang lebih layak, terus hak infrastruktur yang harusnya diberikan oleh negara. Iya, bahkan kan Pak Jokowi akhir-akhir kemarin kan lebih sering berkunjung ke sana juga kan, ke daerah Papua. Iya. Itu juga gerakan OPM ini tuh sangat menurut negara dan konstitusi itu sangat gerakan yang sangat salah gitu. Apa? Menurut negara dan konstitusi, gerakan OPM itu sangat dilarang karena dia ingin mendirikan negara di atas negara yang sah dan berdaulat. Nah, dan itu sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Kayak kalau menurut konstitusi itu kayak di buku KUHP tindak pidana makar itu diatur di dalam KUHP bab 1 kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal 104 sampai 129 itu tentang makar. Jadi OPM ini sangat menurut negara dan konstitusi sangat salah dan harus dibubarkan. Begitu sih. Ya. Berarti intinya lah kalau bisa sih Papua ya tetap Indonesia ya kan, nggak boleh lepas dan yang seharusnya didapatkan itu seharusnya diberikan oleh pemerintah. Iya. Harusnya kalau ada apa-apa kan didemokrasikan dulu kan, bermusyawarah lah. Baik. Dimusyawarahkan dengan baik gitu kan. Iya. Ya itu sedikit mungkin. Gitu. Tentang OPM gitu ya. Ya mungkin depan juga. Iya itu sih. Iya. Yang penting hanya itulah yang mereka masyarakat Papua yang harus didapatkan itu dipenuhi dulu. Ya setuju. Ya. Iya. Gokil ini. Bahasan yang sangat perbincangan yang cukup menarik ini. Terima kasih. Mulai banyak masukan ya. Ya, terima kasih ya. Makasih ya. Pengen OPM. Santuy kita di. Maaf mengganggu waktunya. Makasih.